Halo teman-teman, selamat datang di channel Radit Arigi Pets. Setelah seminggu lebih dikit ya, nggak upload video di YouTube, nggak bikin konten di YouTube. Kali ini aku mau bikin konten lagi. Tentang apa mas? Ya, aku mau bahas penyakit ya, salah satu penyakit pada reptil, yaitu diare atau diarea. Diare itu nggak cuman pada manusia doang ya teman-teman. Ternyata reptil pun bisa diare juga. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa ya, aku minta bantuannya ya teman-teman untuk subscribe channel aku. Dan jangan lupa nyalakan belnya untuk dapat notifikasi dari Radit Arigi Pets. Problematika reptiler saat pelihara reptil, salah satunya adalah lupa menjemur ya. Mohon diingat kembali, reptil itu adalah hewan cold blooded atau berdarah dingin. Artinya mereka itu butuh asupan sinar matahari untuk mengatur suhu tubuhnya. Nah, kita kiper reptil itu bisa lupa jemur ya. Entah karena kerja atau karena sekolah atau lupa atau ya emang males ya. Sering banget nih ya, apalagi pas musim hujan ya, teman-teman itu suka jarang jemur reptilnya ya. Ditambah lagi karena cuacanya yang sangat ekstrim ya, suhu naik turun drastis ya, akibatnya banyak reptil kita yang terserang penyakit. Salah satunya adalah diare. Diare itu apa sih mas? Menurut Wikipedia ya, diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar atau BAB dengan kondisi tinja yang encer ya, bukan hanya pada manusia tetapi pada reptil juga. Teman-teman bisa lihat tanda-tandanya seperti perutnya yang lebih kempes, kemudian tekstur kulitnya yang agak kering, kemudian sering minum, kemudian sering buang air besar atau BAB, dan tinjanya itu atau pupnya itu berbentuk cair atau kurang padatnya atau liquidnya. Biasanya itu berdampak pada mogok makan ya. Namun ada beberapa reptil yang tetap lancar makannya, tapi tinjanya itu tetap cair atau encer. Nah, gimana mas ini cara mencegah reptil saya ini terkena diare? Yang pertama, pastikan pakan ya atau makanan yang teman-teman berikan itu sudah dibersihkan. Jika reptil teman-teman itu herbivora seperti kura-kura darat, iguana, kemudian ya itu aja sih. Pastikan teman-teman itu mencuci pakannya itu dengan air mineral atau air mateng ya. Boleh aja pakai air keran, tapi mohon diperhatikan ya, jika ada efek samping segera hentikan pemakaian air kerannya itu ya. Terus jangan terlalu banyak memberi pakan dengan kadar air yang tinggi ya. Kemudian jika teman-teman punya reptil yang karnivora ya, rata-rata reptil itu kan karnivora ya, seperti biawak, ular ya, yang seperti itu. Daripada memberi pakan daging mentah, sebaiknya teman-teman memberi daging rebus ya. Atau jika diberikan pakan hidup seperti mencit atau anak ayam atau puyuh, itu pastikan pakannya ini adalah hasil peternakan ya, hasil breeding ya, bukan hasil tangkapan liar ya. Karena hasil tangkapan itu tidak terjamin kesehatan dan kebersihannya. Kemudian jika reptil teman-teman itu termasuk insektivora atau pemakan serangga ya, itu sebaiknya teman-teman memberikan serangga yang bukan hasil tangkapan liar ya, atau nangkep di kebun. Sebaiknya teman-teman beli serangga atau jangkrik atau ulet dari peternaknya ya. Kemudian yang kedua, berikan minum air yang sudah matang ya, atau air mineral, jangan air keran. Kemudian yang ketiga, jaga suhu di dalam kandang ya.
Kadang-kadang tuh jika suhu alas kandang ya, suhu substratnya itu terlalu dingin, itu bisa berdampak perut si reptilnya itu juga dingin ya, dan bisa menyebabkan diare. Mohon diingat kembali, reptil itu cold blooded atau berdarah dingin. Jadi jika di media dingin, mereka juga suhunya dingin. Kalau di media yang panas atau hangat, mereka menyesuaikan. Kemudian yang keempat, teman-teman bisa memberikan booster ya, atau reptil booster yang mengandung bakteri baik untuk reptil kalian ya, sehingga pencernaan reptil teman-teman itu bisa sehat dan bebas dari berbagai penyakit pencernaan. Kemudian yang kelima, jika itu tadi ya sedang musim penghujan ya, sedang rainy season, itu sebaiknya teman-teman jangan letakkan kandang hewan di outdoor atau di luar rumah ya, di halaman rumah. Jangan. Itu dikhawatirkan reptil kalian itu nggak sengaja menelan air hujan ya, atau yang lebih parahnya lagi, suhu kandangnya itu bisa turun drastis ya, karena cuaca atau udara yang dingin ya. Kemudian yang keenam nih, yang terakhir, jika teman-teman nggak sempat jemur reptil, sebaiknya digantikan dengan lampu ya, atau heat lamp, atau lampu yang ada UVB-nya ya. UVB, UVA sama aja sih sebenarnya ya. Jika reptil kalian itu sudah terbiasa dijemur tiap pagi, dan karena musim hujan malah jadi nggak bisa jemur, bisa bisa terserang diare karena apa ya istilahnya, badannya itu kaget ya. Oke, jadi mungkin sekian aja beberapa cara mencegah diare pada reptil ya. Ini menurutku dan menurut pengalamanku pribadi. Aku dulu pernah punya beer dragon mencret ya, beer dragon diare. Aku kasih reptil booster, jemur pakai lampu, kandang taruh di dalam rumah. Alhamdulillah diarenya hilang. Nah teman-teman, jangan lupa juga siapkan anduk ya atau lap untuk menyelimuti kandang dan vitamin reptil booster tadi ya, untuk menjaga kesehatan reptil teman-teman semua. Oke, jadi sekian aja ya informasi dan tips mengenai pencegahan reptil diare ya. Jangan lupa tetap subscribe channel aku ya teman-teman, karena ada banyak informasi seputar binatang. Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye bye.